Hai, saya Dr. Wins, spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengobati pengapuran atau osteoartritis. Bagaimana sih mengobati pengapuran, dok? Kata pasien. Di poli banyak sekali pasien datang menanyakan, dok, ini penyakitku bisa sembuh nggak ya? Ini lututku sakit banget, buat jalan susah, kadang bengkak juga. Kadang yang datang ke saya kebanyakan orang-orang tua, namun ada juga yang berusia muda. Mereka selalu bertanya bagaimana dok untuk sehari-harinya dan bagaimana mengobatinya. Nah, kita bahas yuk pengobatan osteoartritis. Osteoartritis atau pengapuran adalah penyakit sendi degeneratif yang umum terjadi terutama pada usia lanjut. Osteoartritis ditandai dengan kerusakan tulang rawan yang menyebabkan nyeri, kekakuan, dan penurunan fungsi sendi. Penyakit ini dapat mempengaruhi berbagai sendi, terutama lutut, pinggul, tangan, dan tulang belakang. Meskipun osteoartritis tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, terdapat berbagai metode pengobatan yang tersedia untuk mengurangi gejala dan memperlambat perkembangannya. Salah satunya pendekatan non-farmakologis atau pendekatan non-obat ya. Pendekatan non-farmakologis sering menjadi langkah awal dalam pengobatan osteoartritis. Metode ini bertujuan untuk mengurangi beban pada sendi dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penderita pengapuran. Kemudian edukasi pasien juga penting. Pasien perlu memahami kondisi mereka dan bagaimana mengelola gejalanya dengan benar. Edukasi pengapuran mencakup informasi tentang modifikasi gaya hidup, kemudian latihan yang dianjurkan, serta cara menghindari aktivitas yang dapat memperburuk kondisi sendi. Untuk latihan fisik juga diperlukan, merupakan bagian penting dari terapi osteoartritis atau pengapuran ya. Studi menunjukkan bahwa latihan teratur dapat membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi dari sendi. Beberapa jenis latihan yang disarankan meliputi latihan aerobik berdampak rendah, low impact ya, seperti berjalan kaki atau berenang, yang akan membantu menjaga kebugaran jantung tanpa memberikan tekanan berlebih pada sendi. Kemudian latihan penguatan otot yang membantu menstabilkan sendi dan mengurangi tekanan pada tulang rawan. Kemudian latihan fleksibilitas dan rentang gerak, stretching ya, yang membantu mempertahankan mobilitas sendi dan mengurangi kekakuan. Dan yang paling penting memang menurunkan berat badan. Pada individu yang kelebihan berat badan, pengurangan berat badan dapat mempengaruhi tekanan sendi yang menopang beban seperti lutut dan pinggul. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan penurunan berat badan sebanyak 5% sampai 10% dapat mengurangi gejala osteoartritis secara signifikan. Nah, jadi kurangi aja 5% atau 10% berat badan, sakitnya akan berkurang. Biasanya seperti itu ya. Kemudian fisioterapi. Terapi fisik ya, fisioterapi yang dipandu oleh fisioterapi khusus ya, dapat membantu pasien untuk meningkatkan mobilitas, mengurangi nyeri, dan memperkuat otot di sekitar sendi yang terkena osteoartritis. Teknik seperti pemanasan sebelum aktivitas fisik, penggunaan alat bantu, latihan khusus dapat membantu pasien mengelola gejala mereka dengan lebih baik. Kemudian sekarang pendekatan farmakologis, yaitu menggunakan obat ya. Jika metode non-farmakologis tidak cukup efektif, maka dokter dapat meresepkan obat untuk mengurangi nyeri dan peradangannya. Di antaranya analgetik, pereda nyeri ya. Kadang-kadang paracetamol digunakan mengurangi nyeri ringan hingga sedang, namun efektivitas dalam
OA lebih rendah dibandingkan obat anti-inflamatori non-steroid lainnya ya. Paracetamol sering digunakan untuk mengurangi nyeri ringan hingga sedang, namun efektivitasnya dalam pengobatan osteoartritis lebih rendah dibandingkan obat anti-inflamatori non-steroid OAINS ya. Kemudian, nah ini OAINS yang tadi saya sebutkan ya, seperti ibuprofen, naproxen, diclofenac, sering digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan ya. Dan penggunaan OAINS ini harus dipantau ya dengan dokter, karena dalam jangka panjang dapat menyebabkan efek samping, gangguan lambung, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular juga bisa terjadi ya. Kemudian obat topikal, obat yang dioles ya, gel, krim, OAINS yang tadi seperti diclofenac, topikal atau yang salep ya, dapat diterapkan langsung, bukan salep, krim, dapat diterapkan langsung ke area sendi yang terkena untuk mengurangi nyeri tanpa menyebabkan efek samping sistemik yang signifikan. Capsaicin, ini ada jurnalnya ya, senyawa dari cabai, juga dapat digunakan sebagai pereda nyeri topikal dengan cara mengurangi sensitivitas saraf di area yang terkena OA. Ya, cuman penelitiannya saya juga belum terlalu memahami ya. Kemudian terapi injeksi, jika terapi oral dan topikal tidak cukup efektif, nah injeksi ya, injeksi intraartikuler, disuntik ke sendinya, dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan fungsi sendi. Kortikosteroid, injeksi kortikosteroid juga dapat membantu mengurangi peradangan dan nyeri dalam jangka pendek, cuman hati-hati ya, ini juga obat keras. Efeknya biasa bertahan selama beberapa minggu hingga bulan, tetapi injeksi berulang harus dibatasi karena dapat merusak jaringan sendi jika digunakan terlalu sering. Kemudian ada juga asam hyaluronat, injeksi asam hyaluronat yang bertujuan untuk meningkatkan pelumasan sendi dan mengurangi gesekan antar tulang. Meskipun beberapa pasien melaporkan perbaikan gejala, efektivitas asam hyaluronat masih menjadi perdebatan dalam komunitas medis. Nah, yang terakhir ya, intervensi bedah. Jika konservatif tidak memberikan hasil yang memadai, maka osteoartritis sudah dalam tahap lanjut. Intervensi bedah dapat menjadi pilihan terakhir. Atoplasti contohnya ya, atoplasti itu ganti sendi. Penggantian sendi total ya, total hip replacement, total knee replacement. Nah, itu ya adalah prosedur bedah di mana sendi yang rusak diganti dengan prostesis buatan, sendi buatan ya. Prosedur ini umum dilakukan pada pasien dengan osteoartritis lutut dan pinggul yang parah yang tidak merespon terapi lain. Sebenarnya dimanapun bisa ya, di elbow bisa, di tempat lain juga bisa. Cuman yang paling sering tuh di lutut dan pinggul. Kemudian prosedur bedah yang lain, osteotomi, untuk melibatkan pemotongan dan reposisi tulang untuk mengulangi tekanan pada bagian sendi. Tulangnya dipotong ya supaya lebih rata, itulah prinsipnya ya. Prosedur ini lebih sering digunakan pada pasien yang lebih muda dengan deformitas sendi untuk menunda kebutuhan penggantian sendi total yang tadi ya. Kesimpulan, osteoartritis adalah kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Tetapi pengolahan yang tepat dapat membantu mengurangi gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pendekatan pengobatan osteoartritis mencakup kombinasi metode non-farmakologis, non-obat-obatan ya, farmakologis, obat-obatan, terapi injeksi, dan dalam kasus tertentu intervensi bedah. Dan pasien disarankan untuk berkonsultasi
dengan dokter atau ahli, kalau dokternya spesialis ortopedi dan traumatologi biasanya, untuk menentukan strategi pengobatan terbaik sesuai dengan kondisi mereka. Oke, jika ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Sekian topik kali ini, saya Dr. Wins. Sampai berjumpa kembali di topik menarik selanjutnya. Bye.